SBY selama kurun waktu tertentu. Bisakah kemudian itu kita jadikan patokan seberapa berhasil ia dan pemerintahannya mengelola isu? Kata kunci lagi-lagi, SBY bukan sang pemilik isu, SBY bukan sang pembuat isu, padahal dia adalah sutradara yang memiliki otoritas untuk mengatur satu kejadian-kejadian konstelasi yang terjadi di Indonesia ya. Yang mengelilingi SBY ini masih isu-isu yang sebenarnya adalah isu-isu yang harusnya tidak melibatkan dia sebagai pemain. Katakanlah yang paling terbesar isu mengenai koalisi. Oke, kita akan keluarkan grafisnya, analisa yang dilakukan oleh Carta Politika. Ini selama 5 bulan terakhir ya? Sampai akhir Mei 2011, kita lihat koalisi pemerintahan ini masih menjadi isu yang mengelilingi pemerintahan SBY. 26% bisa dibayangkan lebih dari seperempat dari pemerintahan SBY 5 bulan terakhir. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi tahun kemarin, yang berada dalam tone yang cenderung negatif dan dalam situasi konstelasi liar. Lalu juga ada sempalan-sempalan isu seperti Wikileaks, kasus Gayus Tambunan, kasus Nazarudin, konflik umat beragama. Ini saya pikir 5 isu terbesar ini kan bukan program pemerintah. Kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Negara-negara lain tentu saja, baik dari konferensi pers, pemberitaan mengenai presiden, biasanya banyak berkaitan dengan program yang dijadikan pada saat kampanye. Jadi ini orang kalau baca media, buka koran, melihat SBY, tapi kemudian yang terlihat adalah kasus-kasus yang sesungguhnya tidak perlu ada SBY di situ. Ini yang dikatakan sebagai, saya bisa katakan sebagai bumerang dan blunder ya, ketika orang akhirnya melihat dia hanya menjadi pemain dari apa yang terjadi di drama politik di Indonesia. Tidak ada otoritas yang sudah dimanfaatkan sebagai seorang sutradara yang sesuai dengan apa yang dia janjikan ketika misalkan sedang. Apakah ini secara sadar memang dilakukan atau hanya terseret karena ketidakmampuan mengelola isu timnya atau bagaimana? Tentu saja ada dua pengaruh. Secara eksternal kita harus akui 2009-2014 ini adalah situasi ketika konstelasi politik lebih memanas, di mana 2014 semua orang sadar magnet elektoral bernama SBY tidak mungkin lagi menjabat. Yang kedua, bukan tidak mungkin, ini adalah kelemahan dari tim internal partai, dari SBY sendiri untuk mengelola isu. Ada komentar Mas Toto? Ya, kalau saya baca ini, saya bisa simpulkan bahwa idenya tidak dibeli oleh media, idenya Pak SBY ini. Secara konsep tidak dibeli, sehingga yang terjadi adalah seperti hal-hal yang negatif, yang kelihatannya jadi kayak timnya jadi kayak pemadam kebakaran aja. Oh ini ada ini ya kita coba tangani gitu. Nah, kenapa saya bilang idenya tidak dibeli? Karena sebenarnya ide itu yang paling penting gitu. Nah, pertama menurut saya tadi dari menteri sampai ke taruhlah pers itu harus beli idenya dia. Karena kalau idenya bagus nggak mungkin katakan pasti ada lah pers yang, makanya saya juga nggak pikir kalau ada excuse kita udah berbuat baik kok media tetap memberitakan yang buruk-buruk. Karena idenya nggak cemerlang gitu menurut saya. Jadi bukan masalah sentimen, bukan masalah sentimen. Tapi kalau idenya benar-benar bagus harusnya bisa. Itu nggak kelihatan kalau menurut saya. Kalau kemudian Anda diminta menjadi dari sudut pandang keilmuan Anda, seorang praktisi periklanan, orang yang memang mengelola brand, apa yang pertama kali harus dilakukan untuk membenahi brand Presiden SBY? Produk, fakta produk. Karena nggak bisa, kita hidup di zaman produk sekarang. Produk brand apapun mau didongkrak seperti apa, kalau produknya nggak bagus, cuma. Kalau dalam konteks SBY berarti fakta produknya harus jelas, program kerjanya apa? Program manajemen kerja tadi leadership segala macam itu sudah harus kelihatan nyata. Dan itu harus inspiring ke bayangkan dia harusnya bisa menginspirasi kabupaten-kabupaten, menginspirasi provinsi-provinsi segala macam dengan produk yang dia punya, bukan dengan sentimen. Tapi kalau misalnya ada satu, kalau beberapa waktu yang lalu sempat ada polling, dan ternyata memang Presiden SBY masih yang paling populer. Nah itu berarti sesungguhnya brand itu masih melekat juga dong ke publik kalau hasil misalnya masih popularitasnya masih tinggi. Ya sekarang balik lagi, masalahnya kita kan punya isu bahwa targetnya kan ada terolah menengah atas dan terolah bukan menengah atas kelas bawah gitu ya. Kalau popularitas memang tidak bisa dipungkiri, saya yakin sampai akhir pemerintahannya pun dia akan tinggi gitu. Tapi masalahnya apakah puas dengan seperti itu gitu. Kalau menurut saya mau diobok-obok seperti apa ya, saya tidak akan jatuh gitu ya, sebagai brand, sebagai sosok gitu ya. Tapi apakah puas seperti itu pertanyaannya? Apakah tidak lebih baik men-challenge dirinya sendiri untuk lebih baik? Itu spirit itu kalau menurut saya harus keluar gitu. Passion itu harus keluar gitu. Passionnya
sebagai brand yang akan memorable gitu ya, akan karismanya sangat kuat, itu passionnya kalau menurut saya nggak ada. SBY harusnya punya momentum dan menyadari ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia presiden akan memulai dan akan mengakhiri dengan satu proses pemilu yang demokratis begitu. Bagaimana dia menjadi seorang regional dalam tanda kutip begitu. Nah, Pak SBY ketika diserang pribadinya